Up in our stride, safety by our side. Rise we wait, rise up. Rumah Bapak Trimurti untuk berkenan memberikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan yang kumpul sekarang kurang lebih ada 3.500 orang. Sampai nggak muat gitu. Mudah-mudahan nggak ada di belakang jendela ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Pertama-tama saudara terima kasih kepada Pak Yayat dan tim, Pak Bintro, Pak Tentu, Pak Guru ya, dan khususnya teman-teman semuanya. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu Bayangkara yang kemarin sejak menjadi juara teladan tingkat nasional yang diterimakan piagam penghargaannya kepada Bapak Mijito sebagai Direktur Operasional dari PT Sigap, dan manajemen mengucapkan menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Tapi masalahnya tidak selesai di situ. Kalau sudah jadi teladan, berarti kita yang susah sekarang apa? Mempertahankan menjadi diri teladan. Training kali ini salah satu bagian dari jalan itu. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu kita ketemu dan motivasi ya. Karena itu waktu itu sebulan atau 2 bulan lalu banyak ya. Nah, hari ini materi kita apa? Kan 3: keselamatan, kesehatan, kerja. Kenapa Pak Teguh tadi menyampaikan doa di pagi hari? Sebenarnya tujuannya ingin menyampaikan kepada teman-teman kalau teman-teman bertugas itu jangan lupa melakukan keselamatan, kesehatan, dan kepada saudara-saudara. Nah, jadi filosofinya gini. Kita sekarang sedang meningkatkan kompetensi teman-teman yang tadinya secure menjadi secure. Jadi bukan hanya aman, tapi juga nyaman, sehat, dan selamat. Kalau teman-teman sebagai security sudah dapat pendidikan dari pertama dari media ya, prinsip-prinsip kapal itu teman-teman jangan hafal, kaitan dijalani. Kenapa kita galakkan juga sekarang namanya janji karyawan sigap dan core value sigap? Itu sebagai pedoman dalam teman-teman melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kalau dalam hidup pedoman teman-teman adalah tidak atau agama masing-masing ya. Itu pedomannya itu kalau pengen selamat dan sukses di dunia akhirat. Nah, kalau teman-teman ingin selamat seperti tadi sampaikan Pak Yaya dalam berprofesi sebagai security, teman-teman harus berpedoman kepada prinsip satpam dan karyawan dari core value perusahaan. KTA kenapa dimiliki? Karena KTA merupakan kewenangan terbatas yang teman-teman punya dengan menggunakan KTA, dan teman-teman berhak menggunakan seragam. Itu yang kedua itu KTA harus bawa mana-mana. Kalau istri susah kan bawa mana-mana, bawanya dalam hati aja. Kalau KTA harus bawa mana-mana. Contoh kejadian kemarin ya, ada satu kerusuhan. KTA itu menjadi salah satu hal yang wajib. Karena kalau teman-teman nggak bawa KTA, aman kita kan nggak bisa dipungkiri ya, tak pantau pengamanan ya. Nah, kalau di sana kita kemarin habis tuh bikin semua masalah gitu. Tapi kalau KTA insya Allah kemarin selamat. Tapi untuk kemarin Muhammad datang bawa KTA selamat gitu. Ya, itu tadi diingatkan sama saya. Nah, balik lagi ke keselamatan. Kenapa kita perlu? Karena teman-teman setelah harus tahu aman, teman-teman tidak dibekali tentang bagaimana
Kalau misalnya saya udah tahun-tahun ini lagi proyek ya, saya ada di sini, teman, ya lagi ada proyek kan. Kalau teman-teman paham tentang K3, teman-teman bisa membantu selain mengamankan, tapi juga keselamatan kerja. Kan udah dibikin barometer ya, biar supaya orang nggak bisa masuk. Kalau teman-teman melihat ada orang yang masuk yang bukan bidangnya, kalau teman-teman tahu, teman-teman bisa kasih tahu bahwa jangan masuk ke sana karena areanya berbahaya. Contoh ada pengelasan, di bawahnya ada area yang sudah terbakar. Kalau kita paham tentang K3, insya Allah tidak akan terjadi kebakaran karena kita bisa ngasih tahu begini. Situ pengelasan, Pak, ini jangan di situ, hati-hati, ini baru di dulu. Sehingga potensi terjadinya kebakaran bisa terhindari. Nah, itulah nanti yang disampaikan oleh Pak Budiono dan pemahaman tentang K3 supaya kita bisa meningkatkan dari potensi kita. Dan saya mau tambah sedikit ya teman-teman ya. Benar yang disampaikan olehnya, kondisi sekarang itu secara ekonomi global baik dunia maupun Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Semua melakukan efisiensi dan efektivitas. Kalau kita tidak bekerja dengan baik dan benar, menjalankan SOP atau rangkaian yang memang sudah ada, kita akan tereliminasi. Teman-teman pada saat serah terima tugas melakukan akal dan serah terima tugas nggak? Ya. Tanya saya, teman-teman berat nggak melakukan itu? Berat apa enggak? Enggak kan? Kira-kira tahu nggak kenapa itu penting? Ya, kemarin sengaja saya galakkan tidak sengaja itu di share. MU ya, teman-teman sudah mengatakan itu. Pertama adalah kita jadi tahu ya, teman-teman yang menggantikan tugas kita sudah tugas atau enggak dari segi kesehatan. Kan pada saat rumah ada senang kan? Betul? Ada pengecekan kelengkapan kan? Betul? Ya enggak? Tugas salah satu fungsinya itu ngecek kesehatan teman-teman, baik yang menjaga maupun yang menjaga. Ngecek kelengkapan tugas, kelengkapan pos, kebersihan pos, absensi saling mengingetin tidak absen atau belum, sehingga nggak ada lagi itu tadi itu yang lupa gajian. Yang mana dan memang saya sengaja begitu supaya apa? Supaya memang listrik di rumah. Kalau yang kayaknya teman-teman orang atau kaya kan pasti agak susah masuk. Kalau listrik di rumah yang ngomel, dengan bagiannya nggak terima, teman-teman pasti nggak bisa terpaksa harus ada. Betul nggak? Itu kalian ya. Jadi mau kemana di sini ya? Tapi soalnya itu dalam rangka itu satu membersihkan kita. Tapi teman-teman bisa cek SOP-nya ada di situasi abnormal nggak di sini. Jadi memang itu penting. Bagian dari yang memang teman-teman harus lakukan dan sebenarnya nggak usah diminta harus dilakukan. Karena itu bagian dari tupoksi dan SKKN teman-teman di lapangan. Jadi jangan merasa itu sebagai suatu beban ya. Jangan merasa itu sebagai suatu beban, tapi sebagai suatu kalau kita udah seseorang punya waktu belum makan sekali dari asalnya nggak enak. Sama, itu juga begitu. Dan jadi saya mohon, ya sekali lagi terima kasih karena itulah kita bisa menjadi salah satu BPJT. Bukan salah satu, sekarang BPJT teladan nasional. Dan yang satu setiap tahun. Nah yang lainnya untungnya setiap tahun tidak dilombakan, jadi sudah teman-teman sudah tidak ada komunikasi. Tapi rasanya teman-teman berterima kasih. Ya, kemarin ada materi tentang motivasi, yang sekarang ada tentang K3. Ya, saya harap teman-teman bisa mengikuti dengan baik, karena ini penting. Ya, karena ini baru awal. Tidak harus ahli, tapi memahami dan teman-teman sekarang sudah canggih ya, bisa belajar sendiri di gadget atau handphone ya. Tolong juga
hati-hati dalam penggunaan media HP ya. Pada saat tugas, pada saat jalan. Kemarin sedikit lewat. Kemarin saya nggak marah teman-teman bikin konten, tapi jangan lupa satu, bajunya copot dulu. Ya. Bajunya copot. Kalau nggak mau copot itu turun jaket kan, supaya nggak kelihatan tuh atribut satpamnya. Yang kedua, jangan di tempat kerja. Karena efeknya banyak. Kelihatan hal sepele. Satu, merusak citra. Kalau kontennya bagus, kalau kontennya tentang masalah security. Tapi kalau dia jualan sabun, kemarin jualan apa mulai dari merusak citra kan. Yang kedua, kalau itu di tempat tugas, etis enggak? Jadi mungkin saya menyampaikan beberapa hal itu saja yang penting, tapi dalam itu kalian pahami dan lain-lainnya. Sekali lagi thank you ya. Semuanya karena kalau semuanya kita bisa menjadi wujud bahan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satisfaction we bring, living our values we sing, in every little thing, to harmony we cling. Seat up safe with us, I think I know values we sing, in every little thing, to harmony we cling. Seat up safe with us, professional as we lead. Safe with us you'll see, a man but some are coming. Seat up safe with us, seek up trust, you lost. A man but some are coming, together we will be.